요즘 따라 내 거인 내 거 아닌 내 거 같은 나 네 거인 내 거 아닌 내 거 같은 나 때론 친구 같다는 말이 괜히 요즘 난 듣기 싫어졌어. Saat Asih masih kecil, Asih tumbuh seperti gadis biasanya. Bertingkah laku seperti perempuan pada umumnya, feminin, tidak seperti sekarang yang lebih tomboy. Asih tomboy karena ada sebabnya. Asih memiliki kakak laki-laki yang bernama Usa. Kakaknya Asih ini sangat sempurna, bahkan lebih sempurna dari Asih. Tampan, sangat pintar, berbakat, penuh dengan kasih sayang, baik, sopan, dewasa. Pokoknya segala dia bisalah. Pokoknya sempurna, bahkan sepertinya tidak pernah gagal. Apa saja yang dikerjakan, hasilnya selalu memuaskan. Terlebih, kakaknya Asih ini sangat menyayangi Asih, yang mana jarak umur Asih ke kakaknya 10 tahun. Dulu, kakaknya Asih ini sangat ingin punya adik. Di umur 10 tahun, baru dia mendapatkan seorang adik perempuan, yaitu Asih. Maka dari itu, kakaknya Asih ini sangat sayang sekali sama Asih. Bahkan, saking sayangnya, kakaknya Asih mempunyai buku khusus catatan tentang Asih. Kakaknya selalu menuliskan di buku itu tentang Asih. Sampai-sampai Asih ingin tahu, ingin membaca buku itu. Tapi sama kakaknya nggak dibolehin. Saking Asih penasarannya, Asih selalu berusaha mencari buku itu. Tapi sama kakaknya selalu disembunyikan di tempat yang tidak tahu sama Asih. Suatu ketika, pas kakaknya tidak ada di rumah, Asih masuk ke kamar kakaknya. Asih melihat ada buku. Asih menyangka mungkin itu buku tentang dirinya. Jadi, Asih mencoba untuk melihatnya. Saat dibuka, halaman pertama bertuliskan matahari kecil. Asih beranggapan mungkin buku ini yang biasa kakaknya tulis tentang dirinya. Saat Asih membaca, isinya menceritakan seorang perempuan yang sangat dicintai oleh kakaknya. Baru mulai baca, Asih dikagetkan dengan suara kakaknya. Dengan kepanikannya, Asih langsung menyimpan bukunya ke tempat semula. Belum sempat membaca sampai selesai. Nah, buku itu pertama kali dan terakhirnya Asih membaca. Semenjak Asih membaca, dia tidak pernah lagi membaca buku itu. Dan Asih sudah tidak terlalu penasaran lagi, karena dia sudah membaca sedikit dari cerita buku itu. Asih yakin banget kalau kakaknya itu sangat sayang sama dia. Sampai suatu ketika, kakaknya itu pernah bilang, kalau Asih itu bukan adik perempuannya, mungkin saja kakaknya itu akan menikahi Asih. Dan juga kakaknya selalu berharap, semoga kelak nanti bisa mendapatkan perempuan yang seperti Asih. Asih yang mendengar perkataan kakaknya sangat senang. Lalu Asih juga menjawab, "Kakak,
aku juga ingin suatu saat aku ingin punya laki-laki yang seperti kakak. Kakaknya yang mendengar perkataan Asih langsung kaget dan terdiam. Asih bingung, lalu kakaknya menjelaskan tentang kebingungannya. Kakaknya cemas, tidak setuju kalau Asih mencari laki-laki yang seperti dirinya. Akan tetapi, Asih tetap kekeh sama pendiriannya. Dia tetap akan memilih laki-laki yang seperti kakaknya. Lalu kakaknya Asih mengalah. Dia mengizinkan kalau Asih boleh bersama laki-laki yang seperti kakaknya. Asalkan laki-laki itu harus lebih baik daripada kakaknya. Lebih baik, lebih pintar, lebih sayang, lebih pengertian, tidak mudah menyerah, tidak mudah mundur, selalu kuat, bisa sabar, tidak mudah jatuh, dan selalu bangkit meskipun banyak rintangan. Dan masih banyak lagi yang kakak ceritakan. Asih sangat senang. Akhirnya kakaknya setuju dengan pilihannya. Suatu saat Asih telah menginjak kelas 1 SMP, saat tahun pertengahan, di saat itulah sewaktu Asih masuk kamar kakaknya, Asih melihat kakaknya sudah tergeletak di lantai dengan tangan yang sudah tersayat. Asih kaget dan langsung berteriak kepada orang tuanya tentang kakaknya. Setelah dibawa ke rumah sakit, kakaknya Asih ternyata tidak terselamatkan. Kakaknya Asih telah meninggal. Asih sedih, sangat terpukul dengan kepergian kakaknya. Asih bingung, dia selalu berpikir, kenapa kakaknya melakukan hal seperti itu? Asih selalu berpikir, apa penyebab dari kakaknya bunuh diri ini? Suatu ketika, Asih terpikirkan, saat dia pulang sekolah lebih awal, Asih mendengar keributan dari rumahnya. Asih tidak langsung masuk ke rumahnya. Dia sedikit mendengar perbincangan pertengkaran orang tuanya dengan kakaknya Asih. Asih hanya mendengar sedikit-dikit. Asih tidak mendengar dengan begitu jelas. Yang Asih tangkap hanyalah nilai kakaknya yang selalu turun. Nilai kakaknya yang menjadi rendah, tidak seperti dulu. Kedua orang tuanya kesal dan menyuruh kakaknya untuk bisa mengambil nilainya, nilai yang sesungguhnya. Ya, saat itu kakaknya Asih sudah kuliah, bentar lagi akan lulus. Asih bingung, maksud dari pertengkaran itu apa? Padahal sebelumnya Asih tidak pernah melihat orang tuanya marah kepada kakaknya. Jadi Asih berpikir mungkin kepergian kakaknya itu disebabkan kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya yang menyalah-nyalahkan atas hasil kerja kakaknya. Seketika Asih sadar dan marah pada orang tuanya. Semenjak saat itulah Asih bertingkah seperti laki-laki. Dia berusaha mencoba agar terlihat seperti kakaknya, akan tetapi tidak dengan kelakuannya kepada orang tuanya. Asih berusaha sangat agar terlihat seperti kakaknya. Ya, meskipun tidak bisa seperti kakak seutuhnya. Apalagi setelah Asih telah mempunyai adik laki-laki yang bernama Ayub. Asih bertambah kesal karena Ayub itu sangat berbeda dengan dirinya dan kakaknya. Bahkan Ayub sangat dimanjakan
oleh orang tuanya. Tidak seperti perlakuan orang tuanya ke kakaknya AC dan AC. Sehingga Ayub seperti anak yang sangat manja, lemah, kurang pandai, pokoknya berbanding balik dengan AC. Nah, disitulah AC tidak begitu peduli, suka, sayang sama adiknya, Ayub.